Perkenalkan, nama saya Linda Dwi Putri MPD. Saya dosen di Program Studi Pendidikan Matematika di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Melawi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran dalam mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan dengan bobot 3 SKS dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Pada mata kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 pertemuan membahas materi perkuliahan dan 2 pertemuan dilakukan untuk ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar logika beserta penarikan kesimpulan, dan himpunan beserta sifat, teorema, hukum, dan pembuktiannya. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperlihatkan dan menerapkan nilai humanioranya yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Yang keempat, mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama, buku Matematika, Logika, dan Himpunan oleh Syariful Fahmi dan Sofi Widyanesti Priwantoro. Yang kedua, Logika, Matematika, dan Himpunan oleh Eka Susilowati. Yang ketiga, Introduction to Logis oleh Harry dan Gessler. Adapun sistem penilaian dalam perkuliahan ini terdiri dari kehadiran 10%, aktivitas 15%, tugas individu 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan pada pertemuan ke-11 dengan materi pembelajaran operasi himpunan dengan sistem perkuliahan tatap muka dan menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Berikut cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta Alex pimpin doanya ya. Baik semuanya, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa dicukupkan. Oke. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Semua, bagus ya. Nanti semuanya rajin. Nah, hari ini kita itu akan melanjutkan materi perkuliahan kita ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang himpunan. Ada yang masih ingat himpunan itu apa? Himpunan adalah kumpulan objek yang berdefinisi dengan jelas. Oke, himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi. Oke, terdefinisi dengan jelas. Kita juga sudah belajar tentang menyatakan himpunan ya. Oke, menyatakan himpunan ada apa saja sih? Masih ingat? Ada tabulasi. Ada enumerasi, terus ada Narasi.
himpunan dan diagram Venn. Oke, ada yang namanya diagram Venn ya. Jadi nanti kita akan kembali juga atau menggunakan diagram Venn juga ya tentang operasi himpunan. Gitu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kita akan membahas tentang operasi himpunan. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ada yang mengikuti organisasi di kampus? Ada. Organisasi apa saja? Oke, keagamaan, ada BEM, terus misalnya ada yang olahraga, ada yang hima dan sebagainya ya. Sih? Ada? Ada? Ada yang tidak sama sekali? Ada. Nah, untuk menyelesaikan ya pertanyaan itu, untuk mencari tahu siapa yang hanya mengikuti satu kali atau 2 kali atau 3 kali ataupun tidak pernah, itu bisa diselesaikan menggunakan operasi himpunan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui tentang jenis-jenis operasi himpunan dan menerapkan operasi himpunan dalam permasalahan nyata ya. Nanti kita akan belajar itu apa operasi himpunan itu apa saja, terus di dalam kehidupan nyata gimana kita menggunakan operasi himpunan. Nah, kenapa sih kita perlu belajar tentang operasi himpunan ya? Untuk menyelesaikan tadi permasalahan, misalnya kita mau tahu berapa orang yang mengikuti 2 organisasi atau sebagainya ya. Jadi tidak hanya untuk mengerjakan soal saja ya, tapi materi himpunan itu bisa digunakan untuk di kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya untuk membuat kita berpikir logis, sistematis, bisa untuk dipakai kita untuk analisis data ataupun menarik kesimpulan. Oke. Nah, hari ini saya akan menjelaskan apa saja operasi himpunan. Yang pertama itu adalah irisan ya. Irisan itu adalah ya, jadi ada dua himpunan, nanti ada himpunan A dan himpunan B ya. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B ya. Jadi elemen merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B ya. Jadi notasi himpunan untuk irisan itu, operasi irisan itu adalah A irisan B sama dengan himpunan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Nah, ini notasinya ya. Nah, yang ini adalah diagram Venn. Jadi irisan itu yang diwarnai kuning itu adalah irisan dari himpunan A dan himpunan B. Ya, jadi anggotanya itu ada di A dan di B. Itu disebut irisan. Nah, yang selanjutnya adalah gabungan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Notasinya itu A gabung B adalah himpunan di mana X itu X-nya anggota A atau X-nya anggota B. Jadi semuanya itu merupakan anggota A dan B, itu merupakan himpunan gabungan ya. Nah, ini diagram Venn-nya ya. Di situ sudah dijelasin yang A-nya juga merupakan himpunan. Selisihnya juga masuk ke dalam gabungan ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah komplemen. Nah, komplemen dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan U, atau biasanya di buku itu tulisnya S ya, semesta, adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen di A. Jadi anggota di S yang tidak ada di A itulah disebut komplemen ya. Nah, notasinya itu A komplemen itu adalah himpunan X di mana X anggota U dan X itu bukan anggota si A. Makanya tadi anggota yang ada di U atau di S itulah komplemen dari si A komplemennya ya. Jadi yang bukan anggota A tapi berada di S itulah dia komplemen. Nah, catatan di sini beberapa literatur itu menuliskan lambang komplemen itu sebagai A pangkat C. Jadi ada yang pakai A di atasnya dibuat garis, ada yang A pangkat C. Ya, gitu.
Jadi yang di luar A itu adalah A komplement. Nah, selanjutnya adalah selisih. Nah, selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen di A, tetapi bukan elemen di B. Nah, selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Nah, ini notasinya A selisih B itu sama dengan himpunan di mana X itu anggota A dan X itu bukan anggota B. Atau bisa juga dicari itu A irisan B komplement. Ya. Nah, ini diagram Venn-nya. Jadi yang hanya di A-nya saja itu disebut selisih. Ya. Nah, yang selanjutnya itu beda setangkup. Nah, beda setangkup dari A, ya, dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada kedua-duanya. Jadi notasinya itu A beda setangkup B sama dengan A gabungan B selisih dengan A irisan B sama dengan A selisih B gabungan B selisih A. Nah, ini diagram Venn-nya ya. Jadi yang selisih itu yang yang irisan ya, yang irisan itu tidak termasuk anggota dari beda. Yang terakhir itu adalah perkalian kartesian. Nah, perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komplement pertama. Ya, komplement pertama dari himpunan A dan komplement keduanya itu dari himpunan B. Jadi komplement pertamanya dulu dari A, baru diikuti si B-nya ya. Jadi anggota A dulu, baru anggotanya B. Jadi notasinya A perkalian kartesian dari B sama dengan himpunan A, B, di mana A itu anggota A dan B itu anggota B. Saya sudah jelaskan tentang operasi-operasi himpunan ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh soalnya. Coba perhatikan contoh soalnya. Oke, di kampus STKIP Melawi terdapat 60 mahasiswa menghadiri seminar tentang artificial intelligence atau AI dalam bidang pendidikan. Nah, diketahui 35 mahasiswa mengikuti sesi AI untuk pengajaran. Nah, ini nanti digunakan untuk menjadi himpunan A. Nah, 30 mahasiswa mengikuti sesi AI untuk penilaian. Itu nanti akan menjadi himpunan B dan 15 mahasiswa mengikuti kedua sesi. Ada pertanyaannya, berapa mahasiswa yang hanya mengikuti sesi AI untuk pengajaran? Berapa? 5. Ya, 5. Ya. Oke, nanti kita cek. Terus yang kedua, berapa mahasiswa yang hanya mengikuti sesi AI untuk penilaian? 20. Terus yang selanjutnya, berapa mahasiswa yang mengikuti minimal satu sesi? Ada yang 60, ada yang berapa? 30, ada yang 35, 30. ada yang 30, ada lagi 65. Oke. Nanti kita akan cek ya. Yang terakhir buatlah gambar yang terakhir. Kita kembali ke contohnya ya. Jadi yang diketahuinya itu apa? 35 sisi mahasiswa. Oke, himpunan A dulu ya. Himpunan A itu 35 mahasiswa pelajaran. Terus himpunan B-nya itu 30 mahasiswa. Oke. Dan apa? Mengikuti kedua sesi. Mengikuti kedua sesi itu masuk ke operasi apa? Dia ikut juga yang pengajaran dan ikut juga yang penilaian. Gabungan apa irisan? Gabungan apa irisan? Kalau dia yang mengikuti kedua-duanya, mengikuti pengajaran sama penilaian. Irisan A 5
Oke, terus pertanyaan pertama. Yang pertama, dia menanyakan berapa mahasiswa yang hanya mengikuti sesi AI untuk pengajaran. Ya. Berarti himpunan A dikurang A irisan B. Himpunan A-nya berapa? 35 dikurang ini berapa? 5 35 dikurang 15 20. Berarti mahasiswa yang hanya mengikuti sesi AI untuk pengajaran adalah 20 mahasiswa. Oke, yang kedua, dia minta berapa mahasiswa yang hanya mengikuti sesi AI untuk pengajaran. Nanti himpunan B dikurang A gabungan irisan B. Berarti 30 dikurang 15. Oke, yang ketiga, berapa mahasiswa yang mengikuti minimal satu sesi? Berapa misalnya? Berarti himpunan ya mahasiswa jumlahnya tadi berapa? Jumlah seluruhnya 60. Oke, jadi tadi 60 ya dikurang himpunan A-nya berapa? 35 ditambah 30 dikurang 15 karena 15 ini yang mengikuti kedua 60 dikurang 35 ditambah 30 50 60 dikurang 50 jadi hanya 10 mahasiswa yang apa? Mengikuti satu sesi. Oke, yang terakhir itu minta buatlah gambar diagram. Oke, coba kalau kita buat diagram Venn untuk selisih. Diagram Venn yang pertama dulu deh. Yang pertama itu adalah irisan. Nah, gimana diagram Venn-nya? Ada himpunan A sama himpunan B. Himpunan A dan B ada yang beririsan? Ada. Berapa? 15. Berarti dia ada beririsan ya. Kita buat di sini 15, di sini tadi A-nya 20, B-nya 15. Jadi yang irisannya itu ini dibuat S dulu semestanya. Ini kita akhir ya, yang 15-nya ya. Jadi ini adalah irisan. Itu diagram Venn untuk irisan. Kalau gabungan, ayo gabungan tadi semua anggota, ya, semua anggota. Jadi yang di akhir adalah semua. Nah, yang selanjutnya kalau mau buat itu komplement yang di akhir ada bisa komplement dari A. Diagram Venn komplement dari A. X-nya itu adalah 60. Berarti A-nya berapa? 35. S-nya 60. Berarti yang kita aksir yang di luar apa? A. Oke. Terus kalau selisih, diagram Venn selisih. A dan B kalau selisih ada ya. Berarti yang hanya di akhir adalah si himpunan A. Oke. Kalau beda setekuk, yang tidak diarsir adalah yang ya, yang tidak mengikuti kedua-duanya. Oke. Nah, jadi ini ya penyelesaian dari contoh soal yang sudah saya paparkan ya. Jadi dicari dulu itu berapa mahasiswa yang hanya mengikuti sesi AI pengajaran. Ya, ada berapa mahasiswa? Ada 20 mahasiswa.
Yang mengikuti sesi AI untuk penilaian? Oke, yang hanya mengikuti minimal 1 kali? Nah, ini diagram Venn-nya untuk irisan, gabungan, komplement, selisih, sama, beda, Oke, nah sekarang saya minta kalian untuk membagi kelompok, ya, duduk berkelompok. Saya minta satu kelompok itu minimal 5 sampai 6. Oke, silakan mulai duduk sesuai kelompoknya. Sesuai kelompok. Oke, dan di kelompok ini nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja, ya. Di lembar kerja akan ada kasus, ya. Nanti diminta kalian untuk berdiskusi untuk menyelesaikan kasusnya. Ya, di sini sudah ada cara-caranya, ya, langkah-langkah bagaimana menyelesaikan. Oke, silakan mulai mengerjakan tugasnya. Silakan berdiskusi secara kelompok. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Saya minta perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kita Firman. Silakan Firman. Oke, saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja kelompok kami. Di sini ada soal di sebuah universitas terdapat 35 mahasiswa mengambil mata kuliah logika, 28 mahasiswa mengambil himpunan, dan 15 siswa mengambil keduanya. Berdasarkan kasus tersebut, buatlah himpunan-himpunan yang relevan. Gunakan diagram Venn untuk menggambarkan hubungan antara mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Tentukan jumlah mahasiswa yang hanya mengambil salah satu mata kuliah. Identifikasi masalahnya. Yang pertama, apa operasi yang digunakan untuk menemukan mahasiswa yang hanya mengambil satu mata kuliah? Bagaimana cara menghitung jumlah total mahasiswa yang terlibat? Dan apakah ada informasi yang dapat disajikan dengan cara lain? Jadi diketahui mahasiswa yang mengambil logika ada 35. L sama dengan 35 mahasiswa yang mengambil logika. Selanjutnya, mahasiswa yang mengambil himpunan ada 28 mahasiswa. Dan ada 15 mahasiswa yang mengambil keduanya. Saya buat simbol L H. Ada 15 mahasiswa. Yang pertama, kita mencari yang mahasiswa yang hanya mengikuti salah satu mata kuliah. Yang pertama, yang hanya mengikuti logika. L, rumusnya L sama dengan, diketahui bahwa yang mengikuti logika 35 siswa dikurang yang mengikuti keduanya itu adalah 15. Jadi hasilnya 35 dikurang 15 hasilnya 20. Jadi mahasiswa yang hanya mengambil salah satu mata kuliah logika ada 20 mahasiswa. Selanjutnya yang mengambil hanya himpunan. Rumusnya himpunan dikurang logika irisan himpunan. Diketahui bahwa yang mengikuti himpunan ada 28 mahasiswa dikurang irisan irisan logika dan himpunan ada 15. Jadi 28 dikurang 15 hasilnya 13. Selanjutnya kita membuat diagram Venn. Mahasiswa yang hanya mengikuti
himpunan logika ada 20, dan yang mengikuti keduanya ada 15, dan untuk himpunan ada 13. Jadi irisannya ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke, ini penjelasan dari kelompok Firman ya untuk kasus yang sudah ada di awal kerja. Nah, ada yang ingin ditanggapi? Ada Bu. Oke. Bagaimana cara menentukan atau menghitung jumlah total mahasiswa yang terlibat? Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung total mahasiswa yang terlibat. Jadi bisa menggunakan rumus yang untuk menghitung total mahasiswa terlibat kita bisa menghitung menggunakan gabungan. Rumusnya L tambah logika tambah himpunan dikurang irisan L irisan H. Diketahui bahwa logikanya ada 35 mahasiswa ditambah himpunannya 28 dikurang irisan dari logika irisan himpunan ada 15. Jadi hasilnya 35 ditambah 28 berapa? 63. Maaf, 63 dikurang 15 hasilnya 48. Jadi mahasiswa yang terlibat keduanya adalah 48 mahasiswa. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok. Jadi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan atau presentasi dari kelompok Firman bagaimana menyelesaikan kasus yang ada di dalam video. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi dan kasus yang sudah kalian kerjakan ya di LKPD, ada yang bisa menyimpulkan operasi himpunan itu ada apa saja sih? Pertama irisan, Oke, ada irisan, terus ada gabungan, komplemen, terus komplemen, beda struktur, perkalian kartesian. ya, dan perkalian kartesian ya. Jadi itu jenis-jenis operasi pada himpunan ya. Nah, untuk mereview kembali ya pengetahuan yang didapatkan hari ini, saya sudah menyiapkan tugas di Edlink. Jadi silakan buka Edlink. Ya, ada itu untuk dibuka di depan. Dan buka di Edlink. Nah, silakan nanti dibuka saja di akun Edlink masing-masing. Ya. Nah, hari ini ya, jadi penjelasan tentang operasi himpunan saya bukan sampai di sini ya. Jadi minggu depan silakan kalian membaca tentang hukum-hukum aljabar himpunan. Ya, karena minggu depan kita akan membahas tentang hukum aljabar himpunan. Nanti silakan dibaca terlebih dahulu di rumah ya. Nah, sebelum saya akhiri perkuliahannya, saya minta perwakilan atau satu orang untuk bikin perwakilan. Oke, selamat. Adalah kita berdoa menurut pengalaman dari masing-masing berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke. Nah, jadi perkuliahan kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang.